Berkenaan dengan peristiwa kurban, maka tidak terlepas dari sebuah perjalanan hidup yang pernah dilakukan oleh Khalilullah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim boleh disebutkan Nabi yang memiliki keturunan yang luar biasa dari sisi silah kenabian, dan itu tidak terlepas bagaimana ia mampu memberikan pengorbanan yang terbaik di sisi Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam bukunya Ar-Raqiqul Maktum, Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu lahir di sebuah kampung namanya Urf, di sebuah sungai dekat sungai Efrat, yakni Irak hari ini. Di sana dia hidup dengan seorang ayah yang bernama Azar, yang kebetulan ayahnya adalah orang musyrik, yang tidak hanya sekedar musyrik, bahwa ia bisa memproduksi yang namanya patung. Dan ulama mengatakan ketika Nabi Ibrahim ketika itu hidup, maka tidak ada orang yang mentauhidkan Allah kecuali Nabi Ibrahim, kemudian kemenakannya dengan Nabi Nuh. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sebuah perjalanan. Ketika dakwahnya sudah tidak mampu lagi mencerdaskan dan mencerahkan orang-orang di sekitarnya, maka Nabi Ibrahim akhirnya pindah ke Sam. Yang kalau Sam itu hari ini bisa dikatakan adalah Suriah, kemudian Damaskus, kemudian juga termasuk Palestina. Di sanalah dia berkenalan dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi istri, namanya Sarah. Sarah itu luar biasa, Pak. Tidak hanya wanita biasa, tapi wanita yang luar biasa. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan Sarah itu wanita yang tercantik. Bahkan ada ulama tafsir mengatakan kecantikan Sarah itu, Pak, separuh dari seluruh kecantikan manusia yang ada di dunia. Maka jangan heran nanti kalau dalam sejarah Sarah melahirkan nabi yang bernama Ishak, Ishak melahirkan nama Nabi Yakub, Yakub melahirkan nabi yang disebut dengan nabi yang terganteng, Nabi Yusuf. Maka subhanallah, mengapa Yusuf itu ganteng? Karena memang neneknya cantik, Pak. Jadi kalau anak awak model sekarang, ya akui aja lah, syukuri saja lah kan. Tidak bisa pula, tidak mungkin pula, tidak ada keturunannya. Maka luar biasa, Pak. Nabi Yusuf itu silsilahnya masih Sarah. Tapi ketika itu Sarah belum dianugerahkan anak. Maka maaf, ketika itu Sarah sempat yang namanya pindah hijrah dari Palestina pindah ke Mesir. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Fir'aun. Tapi begitu dia akan ketemu dengan Fir'aun, apa kata Nabi Ibrahim kepada istrinya Sarah? Nanti kalau Fir'aun bertanya tentang aku, katakan aku saudaramu dan bukan suamimu. Kalau dia mengaku suami, akan dibunuh, Pak. Siapa yang tak tertarik dengan Sarah tadi, Pak? Apalagi Fir'aun, yang ketika itu raja di Rajana, ada orang yang lebih daripada dia. Tetapi subhanallah, setiap kali Fir'aun ketika itu ingin menjamah Sarah, setiap kali pula badannya jadi lemas. Sekali dicoba, dua kali dicoba, tiga kali coba, akhirnya tidak mampu. Barulah ketika itu Fir'aun mengatakan, jangan-jangan Sarah ini adalah anak Tuhan. Apa akhirnya? Sarah diangkat menjadi anak angkat. Ketika dia menjadi anak angkat Fir'aun, maka Fir'aun memberikan hadiah untuk bisa memberikan pelayanan terhadap Sarah dan Ibrahim. Apa yang diberikan? Seorang budak yang bernama Hajar. Subhanallah, hiduplah mereka seperti sekeluarga. Yang pada akhirnya apa? Kemana Sarah pergi, di situ ada Hajar dan ada Ismail. Tapi apa? Yang namanya istri Sarah itu walaupun dia cantik, Pak, tapi dia tidak ego, Pak. Dia mendengarkan doa Nabi Ibrahim yang setiap saat. Apa dikatakan? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan saya anak keturunan yang soleh. Padahal Nabi Ibrahim belum punya anak. Maka doa itu, Pak, Rabbi habli itu dikatakan ulama, ini doa yang lebih banyak dibacakan oleh ibu-ibu yang ingin mendapatkan keturunan. Jadi sebelum lahir, doa itu dibaca agar anak-anak mereka jadi anak yang soleh. Didengar oleh Sarah. Bahkan ada doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa, Pak, anaknya tak nampak. Anak belum ada, tapi doanya minta anak. Kan hebat juga perasaan Sarah. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Nabi Ibrahim berdoa, maka akhirnya Sarah melamar Hajar untuk dijadikan istri bagi Ibrahim. Jadi maaf, istri yang baik itu, Pak, seharusnya mencari bini untuk awak, Pak. Itu masalahnya, Pak. Nah, jadi kalau bapak nak cuba pula berdoa, kok. Mana tahu senasib bapak sama baiknya dengan Nabi Ibrahim. Kalau tidak, yang kedua, Pak, terlempar bapak dari rumah. Itu. Nah, subhanallah, Nabi Ibrahim dilamar. Hajar nerima. Begitu mereka menikah dengan qadarullah, di usia 83 tahun Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak yang akhirnya diberi nama Ismail. Apa yang terjadi, Pak? Sesayang-sayangnya suami kepada istri, rupanya belum juga tidak bisa meredakan rasa cemburu terhadap madunya. Maka itu yang dirasakan oleh Sarah.
Maka maaf, saking marahnya Sarah, ditusuklah telinganya Hajar dan berlobang yang pada akhirnya itulah asal muasal mengapa wanita itu pakai subang. Tambah cantik, Pak. Tambah cemburu dia, dibelikan di ladang subang. Akhirnya terjadi MOU bahwa Nabi Ibrahim perlu mengungsikan kedua orang anak itu antara Hajar dan Ismail untuk diantarkan ke tempat yang jauh. Allah memberikan petunjuk kemana diberikan. Itulah Mekah hari ini, Pak. Di sebuah tempat lembah yang begitu dalam, di tempat itu ada bukit yang kecil, kalau hujan airnya banjir tapi mereka tidak akan basah. Itulah Safa Marwah. Subhanallah, bekalnya sedikit, Pak. Air cuma sekantong kulit dan sekantong yang namanya kurma. Begitu sampai di situ Nabi Ibrahim kembali ke Sabah. Pergi kembali ke Palestina, ditinggalkan kedua orang itu. Tapi setiap kali melangkah sang istri bertanya kepada suaminya, "Ya Ibrahim, ya suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada tuan, yang tidak ada orang, yang tidak ada air?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dia kembali berjalan sampai 3 kali apa yang dikatakan, "Ya Ibrahim, kalau memang engkau meninggalkan kami karena Allah, kami yakin Allah lah yang menjaga kami." Ini, Pak, kalau dibawa sekarang, kalau laki itu, Bu, pergi ke rajo, jangan ditanya lopenya ke rajo. Ikalun pai bila abang pulang aja ni ndak pakai rajonya doh. Ndak ke rajo ibu je yang payah. Awak nak ke rajo banyak tanyonyo. Awak ndak pulang-pulang balik. Itu Nabi sudah dia tawakal, Pak. Subhanallah, tawakal, lama perginya. Sampai satu masa apa yang terjadi? Tidak lagi ada makanan, tidak ada lagi minuman. Tidak ada orang yang lewat. Disitulah Ismail dalam keadaan menangis. Sang ibu berlari-lari mencari minuman atau mencari makanan yang disebut sa'i. Dengan izin Allah, Allah mengirimkan Jibril kemudian menggali sumur. Kemudian disitulah akhirnya ditemukan air Zam-Zam. Begitu datang air Zam-Zam, apa yang terjadi, Pak? Orang-orang Yaman yang tadi mereka lalu lintas perdagangan antara Sam dengan Yaman, yang tadi tempat itu tidak dianggap bertuan, sekarang yang menjadi tuannya adalah Nabi Ismail. Maka setiap orang yang ingin masuk ke Mekah ketika itu mesti seizin Nabi Ismail. Usianya baru 11 tahun. Subhanallah. Ketika usianya sudah hampir palamma balagha sya'ya, ketika Nabi Ismail itu sudah mulai berlari, ada giat, sudah mulai 13 tahun, mengatakan Al-Mubarakfuri, maka Nabi Ibrahim datang. Apa yang diperintahkan? Dia ketemu dengan anaknya, menyampaikan kabar gembira bahwa Allah menyuruh dia menyembelih Nabi Ismail. Pertanyaannya, mengapa Allah menyuruh Nabi Ismail yang disembelih? Mengapa tidak bininya, Pak? Bininya kan 2, kan tinggal pilih oleh Pak. Indah, Pak. Mengapa? Karena selama ini Nabi Ibrahim mengatakan, saya adalah orang yang paling mencintai Allah. Saya mencintai Allah. Tidak ada yang saya lebih cintai kecuali Allah. Allah uji, Pak. Kalau begitu ya Ibrahim, anakmu korbankan. Zuriati, ya Allah. Itu anakku. Iya, itu anakmu. Kalau memang engkau mencintai saya atau mencintai anak. Maka subhanallah, kalau kita berkorban hari ini hanya dengan 26 enggak seberapa, Pak. 26 Nabi Ibrahim anaknya loh. Anak satu-satunya, enggak ada lagi. Ini cuma 2.600.000. Seolah Pak Ustaz, enggak kuat rasanya, maaf. Apa yang tak diberikan oleh Allah? Maka betul ayat itu, inna a'taina kal kausar. Bapak sekarang menjadi orang BPJS, Pak. Ini perbandingan saja. BPJS ambil kelas 3, berapa bayarnya? 75.000. Satu keluarga anggap 5. Berapa satu bulan? Hampir lebih kurang 175. Satu tahun 2.200.000, Pak. Bapak tak berobat, duitnya hangus. Subhanallah, ini sehat diberikan. Allah cuma minta berapa? 26, Pak. Pahalanya tidak hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Maka subhanallah, inilah yang kita lakukan. Kalau diceritakan terlampau panjang, tapi paling tidak apa yang kita korbankan hari ini enggak seberapa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika dikatakan, anakku ya Allah, anakmu, mana yang engkau cintai? Anakmu atau saya? Katanya saya mencintai, dia korbankan. Walaupun akhirnya sebuah keikhlasan akan berakhir dengan sebuah kebaikan. Apa? Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas yang sudah memang dibesarkan di surga. Maka maaf, mari kita berkorban. Tahun ini walaupun dengan kondisi ekonomi yang agak sedikit apa gitu,
Soalnya kalau mandang ke belakang, lubangnya masih banyak yang kosong pada penuh nampaknya. Entah di mana salahnya, tapi di mana pun Bapak korban silahkan. Yang penting mudah-mudahan tidak pun begitu banyak di tengah keluarga, mudah-mudahan ada yang mewakili satu keluarga untuk bisa menikmati korban tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.